Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafik Dawas dengan NIM 114053. Saya dari Universitas Waluyo dengan prodi jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang array-based sequence. Kita sudah sampai materi kelima, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari dynamic array. Nah, sebelumnya kita itu sudah memahami apa itu dynamic array dan bagaimana cara kerjanya secara konseptual. Sekarang kita akan melihat itu bagaimana kita benar-benar mengimplementasikannya ke Python. Oke. Nah, kunci dari dynamic array itulah eh, kemampuan untuk menumbuhkan area yang menyimpan elemen-elemen dari sebuah list. Nah, pertanyaannya, kapan kita perlu menumbuhkannya? Nah, jawabannya itu sederhana. Ketika kita mencoba menambahkan elemen baru, tetapi underlying array itu sudah penuh, maka ketika kondisi itu terjadi, ada 4 langkah yang perlu kita lakukan. Oke, nah yang pertama yaitu alokasi array baru B dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian yang kedua, salin semua aliran dari array A ke array B secara formal untuk indeks I sampai 0 sampai titik-titik n-1, di mana n itu adalah jumlah elemen saat ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada set A sama dengan B, yang dimana ini artinya kita sekarang gunakan B sebagai array utama. Kemudian yang keempat itu mensisipkan elemen baru ke dalam array yang baru. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang paling penting. Seberapa besar array baru yang harus kita buat? Aturan yang paling umum itu digunakan itu adalah buat array baru dengan kapasitas 2 kali lipat dari kapasitas array lama yang sudah penuh. Ini disebut juga dengan strategi geometric increase atau pergandaan kapasitas. Oke, nah, oke, di sini kita akan melihat grafik runtime dari serangkaian operasi append pada dynamic array. Nah, lanjutan pada pola grafiknya. Sebagian besar operasi append itu hanya menumbuh atau hanya membutuhkan satu langkah, yaitu menyimpan elemen ke dalam sel yang tersedia, yang dimana ini sangat murah. Namun, sesekali muncul lonjakan tinggi eh, yang pada grafik yang dimana lonjakan ini terjadi ketika array penuh dan kita harus melakukan resize, yaitu mengalokasikan array baru dan menyalin semua elemen yang lama. Nah, di sisi kanan kita dapat melihat kode implementasi lengkap kelas dynamic array. Mari kita telah bersama. Nah, yang pertama yaitu ada implementasi dynamic array. Nah, pada metode init kita inisiasi 3 variabel, di mana ini itu untuk menghitung elemen aktual. Kemudian ada capacity untuk kapasitas default yang dimulai dari 1, dan A sebagai low level array itu menggunakan C-type. Nah, metode len itu mengembalikan nilai n yang dimana jumlah elemen yang benar-benar tersimpan. Kemudian metode getItem itu mengambil elemen pada indeks K, kemudian memperhatikan validasi indeksnya. Kemudian yang paling penting itu adalah metode append, yang dimana ini akan memeriksa n apakah sudah sama dengan kapasitas, yang dimana jika iya, ia akan memanggil resize dengan kapasitas 2 kali lipat. Kemudian baru elemen baru disimpan dan n ditambah 1. Kemudian ada metode resize yang dimana membuat array B baru dengan kapasitas C, menyalin semua elemen B dari A ke B. Kemudian mengganti A dengan B dan memperbarui capacity. Kemudian metode make array itu adalah utility non-public yang membuat low level array itu menggunakan C-type. Oke, kemudian kita masuk ke amortized analysis. Nah, amortized analysis atau analisis biaya diamortisasi. Amortized analysis itu adalah teknik untuk menentukan waktu rata-rata dari serangkaian operasi, bukan satu operasi saja. Yang dimana ini berbeda dengan average case analysis, yang dimana average case analysis itu membuat asumsi tentang distribusi input. Sedangkan amortized analysis itu adalah worst case analysis untuk urutan operasi secara keseluruhan, yang dimana dia ini bukan untuk satu operasi individual. Nah, kenapa ini penting? Nah, karena itu analisis worst case biasa untuk satu operasi bisa memberikan gambaran yang terlalu pesimistis, di mana contoh kita tahu bahwa satu operasi append pada dynamic array itu bisa membutuhkan waktu indeksnya yang dimana jika terjadi resize. Tapi apakah ini berarti seluruh program akan menjadi lambat? Nah, amortized analysis itu menjawab tidak. Operasi mahal itu jarang terjadi, dan jika kita menyebarkannya biaya ke banyak operasi murah, maka rata-rata per operasi tetap 0, 1. Nah, kemudian dengan cara amortized analysis kita juga bisa memberikan biaya artifisial atau amortized cost ke setiap operasi. Total biaya artifisial
total biaya artikulasi itu harus membatasi total biaya nyata dari seluruh urutan operasi. Konsepnya, dalam urutan operasi yang panjang, sebagian besar operasi itu murah, tetapi sebagian kecil sangat mahal. Jadi kita bisa membuktikan bahwa operasi mahal jarang terjadi, kita bisa meminjam dari operasi yang murah sebagai operasi murah untuk membayar operasi mahal. Oke, kemudian kita masuk ke amortisasi analysis of dynamic. Nah, untuk melakukan amortisasi analisis secara konkret, kita perlu menggunakan model yang disebut cyber dollar. Bayangkan komputer kita itu seperti mesin yang dioperasikan dengan koin. Setiap satu unit itu komputasi itu membutuhkan pembayaran satu cyber dollar. Jika kita menjalankan suatu operasi, kita harus punya cukup cyber dollar di rekening bank kita. Total cyber dollar yang dihabiskan itu akan proporsional dengan total waktu yang komputasi. Dan boleh saja kita melebihkan bayar di beberapa operasi untuk menampung bagi operasi lain yang lebih mahal. Nah, sekarang kita bisa membuktikan posisi proposisi 5.1, di mana jika kita mulai dari sequence 0S yang diimplementasikan sebagai dynamic array dengan kapasitas awal 1 menggunakan strategi pengandaan kapasitas, maka total waktu untuk n operasi append itu adalah eh, O dalam kurung N. Kemudian pembuktiannya itu menggunakan model cyber dollar. Nah, kita buat asumsi sebagai berikut. Setiap operasi append itu biasa membutuhkan satu cyber dollar, di mana ini tidak termasuk biaya untuk resize. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan array dari ukuran K ke ukuran 2K, membutuhkan K cyber dollar, di mana ini karena kita harus menyalin K elemennya. Kemudian yang ketiga itu kita harus mencharge 3 cyber dollar untuk setiap operasi append yang tidak menyebabkan overflow. Kenapa tiga? Nah, karena satu sebar dolar untuk operasi apa itu sendiri dan dua sebar dolar sisanya disimpan sebagai tabungan di sel yang baru diisi. Area overflow yang terjadi ketika S memiliki dua pangkat I elemen untuk I lebih besar atau dari sama dengan 0, artinya maka overflow pertama terjadi saat ada satu elemen, kemudian 2, 4, 8, 16, sampai seterusnya. Nah, ketika overflow terjadi dan kita perlu mengadakan array dari ukuran 2 pangkat I, biasanya adalah 2 pangkat I cyber dollar. Nah, dari mana uang itu? Dari tabungan yang dikumpulkan di sel-sel antara 2 pangkat I kurang 1 dan 2 pangkat I minus 1. Nah, setiap operasi append itu menyimpan 2 cyber dollar ekstra, di mana elemen-elemen yang dimasukkan setelah resize terakhir itu berjumlah 2 pangkat I minus 1 elemen, yang menghasilkan 2 kali pangkat 2, 2 kali 2 pangkat I min 1 sama dengan 2 pangkat I cyber dollar. Nah, kesimpulannya, skema amortisasi ini valid. Setiap operasi di-charge 3 cyber dollar dan semua waktu komputasinya terbayar. Nah, untuk N operasi append, total biayanya itu adalah 3N cyber dollar. Yang berarti secara total biaya otomatisasi beroperasi append itu adalah O dalam kurang 1. Oke, kemudian kita masuk ke eh, peningkatan geometris versus arimetris. Nah, penting untuk dipahami, bukti indeks satu amortisasi tadi berlaku untuk sembarang peningkatan kapasitas secara geometris. Artinya ini tidak harus 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat atau 1,5 kali lipat. Selama geometris hasilnya tetap 0,0 dalam kurung 1 amortisasi. Namun, kita harus mewaspadai peningkatan secara aritmetis. Jika kita hanya menambahkan sejumlah sel konstan setiap kali resize, hasilnya akan jauh lebih buruk. Dalam kasus ekstrim, jika kita menambahkan hanya satu sel setiap kali open, maka biaya total itu adalah 1 plus 2 plus 3 sampai plus M, yang mendekati omega dan dari N kuadrat, yang dimana ini sangat buruk. Bahkan menambahkan 2 atau 3 sel setiap kali resize pun masih menghasilkan biaya kuadratik secara keseluruhan. Nah, di slide ini kita bisa melihat grafik perbandingan, yang dimana grafik kiri ini menunjukkan penambahan dua pixel per resize, dan grafik kanan itu 3 sel per resize. Berbeda dengan strategi penggandaan yang grafiknya datar di bagian bawah, kedua grafik ini menunjukkan lonjakan yang semakin tinggi dan semakin sering, yang dimana itulah tanda kompleksitas kuadratik. Oke, kemudian kita masuk ke slide 21, yang dimana proposisi 5.2, yang dimana ini membuktikan secara formal. Jika C itu adalah jumlah sel yang ditambahkan setiap resize, maka ada sekitar N dibagi C operasi resize. Biaya masing-masing resize itu adalah C, 2C, 3C, sampai seterusnya sampai MC. Total biaya proporsional itu dengan jumlah dari C kali I untuk I dari I sampai M.
yang menghasilkan C dikali M dalam kurung M plus 1 dibagi 2. Kemudian yang lebih besar atau sama dengan N kuadrat itu dibagi dengan 2C. Ini adalah omega dari N kuadrat. Di mana kesimpulannya itu selalu menggunakan strategi geometric growth, di mana penggadaan kapasitas atau kelipatan geometris lainnya untuk dynamic array. Oke, kemudian yang masuk yang ketiga yaitu memory uses dan Python is class. Yang pertama kita akan membahas tentang penggunaan memori dan shrinking array. Nah, konsekuensi lain dari strategi geometric growth itu adalah jaminan penggunaan memori. Karena kita selalu menggandengkan kapasitas, ukuran array itu akhir dijamin proporsional dengan jumlah elemen aktual. Artinya struktur data itu menggunakan O pangkat O dalam kurung N memori. Namun, ada satu perhatian. Jika kontainer seperti Python list itu mendukung operasi penghapusan elemen, kita perlu hati-hati jika kita banyak menambahkan elemen kemudian banyak menghapus. Underflying, underflying array itu bisa menjadi sangat besar padahal elemen aktualnya sedikit. Implementasi yang robust itu akan menyusutkan string underflying array secara berkala sambil tetap mempertahankan O dalam kurung satu amortized bond untuk setiap operasinya. Python sendiri itu mengimplementasikan ini, di mana meskipun detail strateginya itu tidak terdokumentasi secara publik. Oke, kemudian kita masuk ke bukti empirisnya. Nah, sekarang mari kita lihat bukti empiris bahwa implementasi Open Python benar-benar menunjukkan perilaku amortized 0.1. Nah, kode di slide mengukur rata-rata per operasi Open untuk nilai N sampai mulai dari 100 hingga 100 juta. Perhatikan tabel nilainya. Nah, di sini saya akan mulai coding, di mana teman-teman bisa menggunakan aplikasi editor teman-teman sendiri. Oke, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita buat file baru dan save sebagai materi ketiga dot .py. Pertama yaitu from time import time. From time import time. Oke, kemudian def compute average. Buat def compute average. Oke, kemudian untuk parameternya di sini kita akan mengisikan nilai n saja. Nah, di sini kita membuat data di mana datanya dia is kosong. Kemudian kita akan memanggil library yang sudah kita gunakan di awal tadi. Di sini kita akan menggunakan perulangan for k in range n, for k in range n. Oke, kemudian di sini kita akan data akan non data akan non. Oke, kemudian kita add-kan type-nya. Terus menggunakan sub. Oke, kemudian kita return and start-nya. Kemudian di sini kita print untuk average time per operation. Average time for iteration. Kemudian untuk formatnya, compute average. Oke. Ini saya copy saja agar bercepat waktu. Oke, di sini menggunakan 6 batas 1. Oke.
Oke, nomor 5, nomor- oke. Nah, jika saya panggil, maka outputnya, nah di sini kita bisa lihat outputnya bahwa hasilnya sama. Nah, untuk N itu sama dengan 100, rata-rata waktu per event itu adalah 0,278 mikrodetik. Untuk N sama dengan 1000 itu turun menjadi 0,181 mikrodetik. Untuk N sama dengan 10.000 itu turun lagi menjadi 0,087 mikrodetik dan seterusnya. Angkanya berfluktuasi di sekitar nilai yang sama, tidak meningkat seiring bertambahnya N. Ini yang dimaksud dengan amortisasi constant time. Rata-rata waktu per event itu tidak bergantung pada N. Ini memvalidasi analisis teoritis yang sudah kita lakukan tadi. Oke, kemudian kita masuk ke slide 24 yang dimana kita akan membahas tentang non-mutating behavior atau list dan tuple. Kemudian sekarang kita beralih ke analisis efisiensi dari tipe-tipe sequence Python, yang dimana ada list, tuple, dan string. Pertama, perlu dicatat bahwa tuple umumnya itu lebih hemat memori dibanding list, karena tuple itu bersifat immutable. Ukuran dan isinya itu tidak dapat diubah setelah dibuat. Tidak perlu menyimpan kapasitas cadangan. Kemudian berikut ini adalah analisis operasi non rotating di mana operasi yang tidak mengubah isi sequence-nya. Oke, yang pertama ada len data yang dimana panjang langsung tersimpan sebagai atribut, kemudian data di mana indeksi yang dimana ini akses acak langsung via alamat memori, kemudian data.account, kemudian dalam kurung value yang dimana ini harus memeriksa semua elemen, kemudian ada dot index dalam kurung value yang dimana ini berhenti segera setelah menemukan kemunculan posisi di indeks K. Kemudian value in data, di mana ini O dalam kurung K plus 1 sama seperti indeks, itu berhenti di kemunculan pertama. Kemudian ada perbandingan leksiko, leksikografis yang dimana K itu adalah posisi perbedaan pertama. Kemudian ada data J bagi K, di mana O dalam kurung K kurang J plus 1 itu membuat slice baru sepanjang K min J plus 1. Nah, data 1 plus data 2 itu yang dimana O dalam kurung N1 plus N2 itu harus menjadi semua elemen dari kedua listnya. Kemudian C dikali data itu membuat C salinan dari datanya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa sebagian besar operasi yang membuat instance baru itu memiliki kompleksitas linear terhadap ukuran aslinya, yang masuk akal karena kita harus mengisi tiap-tiap elemennya. Oke, kemudian kita masuk ke mutating behavior. Sekarang kita lihat operasi yang mengubah isi listnya, di mana ini hanya berlaku untuk list bukan tuple yang immutable. Nah, yang pertama ada data untuk indeks J sama dengan val, yang dimana ini hanya mengubah referensi di satu hal. Kemudian ada data event dalam kurung value, yang dimana ini amortized seperti yang sudah kita bahas. Kemudian ada data insert dalam kurung K, value, yang dimana ini amortized perlu menggeser elemen ke kanan. Kemudian ada dot pop, amortized yang dimana yang menghapus elemen terakhir. Kemudian ada dot pop untuk O dalam kurung N kurang K, amortized untuk menghapus elemen di posisi K dan menggeser sisanya. Kemudian ada dot remove dalam kurung value, di mana ini amortized mencari nilai dulu, kemudian menggesernya. Kemudian ada satu dot extend untuk data duanya, di mana ini menambahkan semua elemen data-data. Kemudian ada dt data dot reverse, di ini menukar elemen dari kedua ujung listnya. Kemudian ada data sort, yang ini menggunakan tim sort algoritma soft sorting sangat efisien. Oke, mari kita masuk ke menambahkan elemen ke listnya. Nah, mari kita telusuri lebih dalam tentang operasi insert. Metode insert dalam kurung K, value itu dengan 0 kurang dari atau sama dengan K, di mana kurang dari atau sama dengan N itu mengharuskan kita menggeser semua elemen dari posisi K ke N kurang satu posisi ke kanan. Ada dua aspek kompleksitasnya. Yang pertama, array resizing yang worst case-nya O dalam kurung N, tetapi hanya O dalam kurung 1, amortized. Kemudian yang kedua, penggeseran elemen untuk membuat ruang bagi elemen baru. Menambah kompleksitas O dalam kurung N min 1 plus 1, amortized. Kode implementasinya di slide. Nah, kita perlu memeriksa apakah perlu resize. Kemudian kita mulai dari elemen paling kanan dan geser ke kanan satu persatu sampai posisi ke K. Baru kemudian kita sisipkan ke elemen barunya.
Oke, kemudian kita bisa melihat tabel di slide ini yang dimana ini sangat ilustratif. Ini mengukur rata-rata waktu insert dalam mikrodetik, mikrodetik, dimana ini mikrodetik untuk berbagai nilai n dan posisi insert-nya. Untuk k sama dengan 0, yaitu insert di awal list itu waktu meningkat secara linear. 0,482 untuk n sama dengan 100. Kemudian ada 0,765 untuk n sama dengan 1000, 4,14 untuk n sama dengan 10.000, 36.643 untuk n sama dengan 100.000, dan 351.560 untuk n sama dengan 1 juta. Ini jelas O yang kurang n untuk faktorial. Nah, untuk K sama dengan E, N bagi 2, yaitu insert di tengah, waktunya sekitar setengah dari insert di awal. Juga dalam kurung N, tetapi dengan faktor konstanta yang lebih kecil. Untuk K sama dengan N, yaitu insert di akhir, ini sama dengan F kan. Waktunya hampir sama dengan konstan, 0,420, 0,422, 0,395, 0,389, 0,397 mikrodetik, di mana ini O dalam kurung 1 amortized. Nah, jika kita sering memasukkan elemen ke Anomaly, pertimbangkan untuk menggunakan struktur data lain seperti liquid dari modul collection yang mendukung append dan append keduanya dalam O dalam kolom 1 amortized. Oke, dan kita masuk ke menghapus elemen dan extend. Nah, untuk penghapusan elemen, pop itu menggunakan argumen menghapus elemen terakhir. Tidak ada penggeseran diperlukan. Pop dalam kurung K itu menghapus elemen di posisi K. Semua elemen di posisi K plus 1 sampai N minus 1 harus digeser satu ke kiri. Kemudian pop dalam indeks 0 itu paling mahal karena harus menggeser semua elemen. Kemudian remove value itu menghapus kemunculan pertama suatu nilai. Amortisasi pertama mencari nilai itu dengan secara scan linear, kemudian menggeser elemen-elemen setelahnya. Nah, perhatikan kode remove di slide. Ada baris self itu self n min 1 sama dengan non setelah penggeseran. Ini penting untuk membantu garbage collector Python. Kita tidak mau sel terakhir itu masih menyimpan referensi ke objek yang sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian kita masuk ke extending list, di mana data extend atau dalam kurung order ini digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu list ke akhir list lain. Ini setara dengan melakukan event untuk setiap elemennya. Namun extend itu lebih baik dari pendekatan itu. Nah, ada 3 alasan mengapa extend itu lebih efisien. Yang pertama, itu implementasi Python built-in ditulis dalam bahasa C yang dikompilasi. Jauh lebih cepat dari Python yang diinterpretasi. Kemudian yang kedua, itu ada overhead. Pemanggilan fungsi, yaitu satu kali panggil extend itu jauh lebih ringan dari ratusan kali panggil append. Kemudian yang ketiga, karena kita tahu dari awal beberapa banyak elemen yang akan ditambahkan, Python itu bisa mengalokasikan memori yang tepat sekaligus menghindari resize. Oke, kemudian kita masuk ke konstruksi list baru. Efisiensi membuat list baru juga perlu diperhatikan. List comprehension secara signifikan itu lebih cepat dibanding membangun list dengan append berulang. Contohnya seperti square sama dengan K dikali K for K range 1, N plus 1. Di mana ini jauh lebih cepat dari membuat list kosong, kemudian memanggil square append dalam kurung K dikali K di dalam loopnya. Selain itu, untuk list berisi elemen yang sama, untuk indeks 0 dikali N, itu jauh lebih efisien daripada membangun list secara incremental elemen demi elemen. Di mana prinsip umumnya itu Python built-in operation itu selalu lebih cepat dari kode Python yang setara, karena implementasinya itu lebih dalam menggunakan C. Gunakan built-in itu sebisa mungkin. Oke. Kemudian kita masuk ke Python string class. Sekarang kita bahas tipe sequence ketiga, yaitu string. String di Python itu bersifat immutable, sering dibuat tapi tidak bisa diubah. Untuk analisis, kita gunakan notasi N untuk panjang string utama dan M untuk panjang string kedua. Metode-metode yang menghasilkan string baru seperti capitalize dan tarik strip itu membutuhkan waktu linear terhadap panjang string hasil, di mana ini masuk akal karena kita harus membangun string baru karakter demi karakter. Nah, metode boolean seperti is lower, is upper itu membutuhkan O dalam kurung N karena harus memeriksa semua karakter dalam kasus terburuk. Baik, kemudian kita masuk ke pattern matching finding one string with a larger string. Nah, pattern matching itu mencari satu string dalam string yang lebih besar. Artinya itu adalah operasi yang sangat umum. Contoh metodenya yaitu metode konstan, index count replace, kemudian ada split. Nah, implementasi naive itu memiliki kompleksitas O dalam kurung Mn untuk setiap dari N kurang M plus 1.
posisi awal yang mungkin kita menghabiskan O dalam kurung M itu waktu untuk memeriksa apakah polanya cocok. Sebagai catatan, Python itu menggunakan algoritma yang lebih canggih seperti Boyer-Moore atau Horspool yang umumnya jauh lebih dalam praktik. Meskipun worst case itu tetap O dalam kurung MN. Nah, topik yang sangat menarik itu adalah bagaimana cara efisien membuat string baru dan string yang ada. Misalnya, dari string dokumen yang ingin kita buat string letters yang hanya berisi huruf alfabet tanpa spasi, angka, atau tanda baca. Nah, yang mana implementasi pertama yang salah dan harus dihindari. Itu letters sama dengan tanda kutip dua. Kemudian untuk setiap C dalam dokumen, jika C dot SLPA itu maka lettersnya plus plus sama dengan C. Nah, mengapa ini sangat buruk? Karena string di Python itu mutable. Setiap kali kita menulis letters plus sama dengan C, Python membuat string baru yang merupakan gabungan letters sama dengan C. Ini berarti kita ngomong seluruh string setiap kali penambahan. Total biayanya yaitu O dalam kurung N kuadrat faktorial. Oke, kemudian kita masuk ke implementasi yang kedua, yaitu solusi yang benar dengan kompleksitas O dalam kurung N. Nah, pertama kita harus membuat list kosong tem, kemudian memasukkan karakter huruf satu per satu menggunakan append. Kemudian gabungkan dengan join tem pada akhirnya. Metode join ini efisien karena Python itu tahu tolak ukuran string yang akan dibuat, sehingga dapat mengalokasikan memori yang tepat sekali saja. Kemudian ada implementasi ketiga, di mana yang diberi ringkas dengan list comprehension, di mana letter sama dengan tanda kutip 2 dot join, di mana kemudian kita masuk ke implementasi keempat, di mana dia ini paling ringkas menggunakan generator ekspresi untuk menghindari pembuatan list sementara. Di mana pelajaran kuncinya itu jangan menggunakan string concatenation berulang dari dalam loop. Selalu gunakan list untuk mengumpulkan string piece, lalu join semuanya di akhir. Oke, kemudian kita masuk ke aplikasi array based sequence. Nah, di sini ada pengantar aplikasinya, bagaimana di sini setelah memahami teori di balik array based sequence. Sekarang kita lihat tiga aplikasi praktisnya, yaitu storing high score for a game, kemudian sorting a sequence, kemudian yang terakhir itu simple cryptography. Nah, ini kita masuk ke storing high score for a game atau menyimpan high score permainan. Nah, aplikasi pertama yaitu sistem permainan high score untuk video game. Ini adalah contoh klasik penggunaan array untuk menyimpan data terurut. Kita membuat dua kelas, game entry untuk mempresentasikan satu entry skor yang menyimpan nama dan skor pemain, dan scoreboard untuk mengelola daftar high score. Scoreboard itu memiliki kapasitas maksimum, di mana skor baru itu hanya masuk ke papan jika lebih tinggi dari skor rendah yang ada, atau jika papan belum penuh. Ketika entry baru ditambahkan, elemen-elemen yang lebih rendah dari entry baru digeser ke kanan dan membuat ruang. Elemen yang keluar dari kapasitas pun dibuang. Nah, diagram di slide ini menunjukkan dengan jelas, di mana ketika Jill dengan skor 740 ditambahkan, ia masuk di posisi kedua setelah Mike dalam kurung Frost 1005 dan Rob, di mana dia 750, itu menggeser Paul, Anna, Rossi, dan Jack ke kanan. Dan Jack memiliki skor terendah itu keluar dari papan. Oke, kemudian kita masuk ke dan ketiga, yang dimana ini implementasinya pertama kelas game entry itu sangat sederhana. Dia ini menyimpan nama dan skor dengan getter method. Nah, kelas scoreboard di mana board itu adalah list dengan ukuran kapasiti yang diinisialisasi dengan non. Variabel n itu melacak beberapa entry yang sudah terisi. Metode add itu adalah inti logikanya. Kita cek apakah skor baru kualitinya, yaitu papan belum penuh, atau skor baru lebih tinggi dari skor di posisi terakhir. Nah, jika kualifi kita mulai dari posisi n atau n kurang satu jika papan penuh, dan geser semua entry yang skornya lebih rendah satu posisi ke kanan, di mana kemudian kita sisipkan entry baru di posisi yang tepat. Oke, kemudian kita masuk ke sorting a sequence atau mengurutkan sequence, di mana aplikasi kedua yaitu mengurutkan sequence. Kita akan mempelajari algoritma insert sort, salah satu algoritma sorting paling fundamental. Tujuannya yaitu mengubah urutan elemen yang tidak terurut menjadi urutan non decreasing, yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar. Di algoritma insert sort itu sangat intuitif, mirip dengan cara kita mengurutkan kartu di tangan. Mulai dengan elemen pertama, satu, elemen pasti sudah terurut, kemudian ambil elemen kedua, jika lebih kecil dari yang pertama, tukar posisi mereka. Kemudian ambil elemen ketiga, yang dimana geser ke kiri sampai dia berada di posisi yang tepat di antara dua elemen pertama. Kemudian ulangi sampai semua elemen telah diproses. Secara formal, algoritma ini untuk K dari K sampai N1, sampai K indeks K, sampai A indeks AK, itu ke posisi yang tepat di dalam
subarraynya, di mana A indeks 0, kemudian A indeks 1 sampai A indeks K. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, di mana di sini kita bisa animasi langkah demi langkah insert sort untuk array B, C, D, A, E, H, E, G, F. C itu sudah berada di posisi yang benar setelah B, tidak bergerak. Kemudian D itu tidak bergerak setelah C. Kemudian A, yang dimana A ini lebih kecil dari semua yang ada, jadi dia bergeser terus ke kiri sampai posisi 0. Dia membutuhkan 3 operasi swap. Kemudian E dan H, keduanya itu sudah di posisi yang benar. Kemudian ada G, yang dimana dia harus masuk di antara F dan H, yang dimana dia harus digeser satu posisi. Kemudian ada F, ini kemudian ada hasilnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Dimana ini terurut. Kode Python itu sangat kompak. Outer loop mengiterasi dari K sama dengan 1 sampai len A minus 1. Core itu menyimpan nilai yang sangat yang telah diproses. J itu bergeser ke kiri selama A indeks J min 1 lebih besar dari core. Akhirnya sulit itu ditempatkan di posisi J. Kompleksitas intersection sort di mana O dalam kurung O kuadrat worst case itu terjadi ketika array sudah terurut terbalik. Kemudian O dalam kurung N best case itu ketika array sudah terurut, kemudian average case-nya. Oke, kemudian kita masuk ke kriptografi sederhana, yaitu Caesar Cipher. Nah, di sini aplikasi ketiga yaitu kriptografi sederhana itu menggunakan Caesar Cipher. Ini adalah salah satu teknik enkripsi tertua yang diketahui, yang dinamai dari Julius Caesar yang menggunakan untuk komunikasi militer rahasia. Jadi sederhana, setiap huruf dalam pesan itu diganti dengan huruf yang berada sejumlah posisi setelahnya di alfabet. Misalnya dengan shift 3 itu menjadi D, kemudian B menjadi E, C menjadi F, dan seterusnya. X menjadi A, Y menjadi B, Z menjadi C, berbalik ke awal alfabet. Aturan pergantian ini bisa direpresentasikan sebagai string encoder. Untuk shift 3 encoder itu adalah sebagai berikut. Kemudian untuk menemukan pengganti karakter C, kita hitung J sama dengan ort dalam kurung C, kemudian itu dikurang dengan ort untuk mendapatkan indeks dari 0 sampai 25. Kemudian kita gunakan J sebagai indeks ke string encoder. Nah, contoh diagram huruf T, tort, itu sama dengan 84, di mana jadi T itu dienkripsi menjadi W. Oke, kemudian kita masuk ke rumus matematika enkripsi, di mana kita ganti huruf I dengan indeks I itu menjadi huruf dengan indeks I plus R mod 26, di mana R ini adalah shift, dan kemudian rumus dekripsinya yaitu ganti huruf dengan indeks I menjadi huruf dengan indeks I min R mod 26. Kode kelas Caesar Cipher itu menggunakan dua array, encoder untuk enkripsi dan decoder untuk dekripsi. Keduanya itu dibuat di konstruktor dengan terasi dari 0 sampai 25. Metode transport itu adalah utility yang digunakan oleh encrypt dan decrypt. Ia mengkonversi pesan menjadi list, kemudian untuk setiap huruf besar menghitung indeks dia dan menggantikannya dengan karakter dari string code, kemudian join kembali menjadi string. Contohnya di slide, dengan shift 3, pesan di eagle is in play, mid as noise menjadi pesan yang tidak dapat dibaca atau berantakan, yang disebut dengan ciphertext. Oke, kemudian kita masuk ke multidimensional data, lebih tepatnya ke konsep data multidimensional. Nah, bagian terakhir lektor ini itu membahas dataset multidimensi. Ini adalah generalisasi alami dan list satu dimensi. List dua dimensi atau matriks itu sangat umum digunakan. Contoh-contohnya itu ada tiga. Yang pertama data geografis, yaitu peta dunia itu bisa direpresentasikan sebagai grid dua dimensi dengan koordinat latitude dan longitude. Kemudian ada data lidar, yaitu sensor yang digunakan di self-driving car untuk menghasilkan poin plot 3D. Kemudian ada gambar hitam putih, yaitu matriks 2D di mana setiap elemen itu adalah nilai intensitas pixel. Secara teknis, list dua dimensi di Python itu adalah list of list. Nah, contohnya data untuk 22, 18, 709, 5, 33 itu berada di list sendiri. Kemudian ada 45, 32, 800, 30, 120, 780 itu juga berada di listnya sendiri. Nah, untuk mengakses elemen, kita perlu menggunakan dua indeks. Data untuk indeks pertama, kemudian data untuk indeks ketiga. Mengakses baris ke satu, indeks itu dimulai dari 0. Kolom ketiga, yaitu 120. Kemudian kita masuk ke inisialisasi list multidimensional yang benar. Nah, sekarang latihan khusus dengan pada cara benar itu membuat list 2D di Python. Ada jebakan umum yang sering membingungkan pemrograman baru. Cara salah pertama itu data sama dengan
indeks 0 itu dikali n. Ini hanya menghasilkan list satu di operator perkalian pada list itu membuat referensi ke elemen yang sama, bukan list baru. Kemudian cara salah kedua yaitu eh, untuk indeks 0 dikali C, kemudian dikali R. Ini kelihatannya benar, tapi membuat list 2D. Namun ini adalah jemakan. Semua R baris adalah referensi ini ke list 1D yang sama. Akibatnya jika kita mengubah data indeks kedua, kemudian untuk nestednya itu indeks 0, data 0 dan data 1 itu juga akan berubah. Kode demonstrasi di slide ini membuktikan eh, setelah data indeks 0 dikali 3, kemudian dikali 3 lagi, kita set data untuk indeks ke 0, kemudian indeks kedua, kemudian indeks ke 0 itu sama dengan 5. Oke, kemudian kita lanjut ke cara yang benar. Nah, di sini kita bisa menggunakan list comprehension. List comprehension itu membuat list baru di setiap iterasinya, sehingga setiap baris itu adalah objek list yang independen, membuat satu baris yang tidak mempengaruhi baris lain. Nah, kode demonstrasi ini membuktikan bahwa setelah data 2 sama dengan indeks 0 dikali 4 for J in range dalam kurung 3, kita set data 2 untuk indeks kedua, kemudian untuk nestednya indeks 0 sama dengan 5, dan data 2 untuk indeks ke 0, kemudian nestednya indeks ke 1 sama dengan 2. Hasilnya yang di mana list pertama yaitu 0, 2, 0, 0, kemudian indeks, kemudian list kedua itu 0, 0, 0, 0, kemudian untuk list ketiga yaitu 5, 0, 0, 0. Di mana ini hanya sel yang diubah, yang berubah. Kemudian kita lanjut sebagai contoh aplikasi list 2D yang lengkap. Kita lihat implementasi permainan tic-tac-toe. Board itu direpresentasikan sebagai list 3D 3x3. Metode mark itu menerima koordinat I, J, dan menempatkan simbol pemain saat ini, X atau O. Metode ini juga melakukan beberapa validasi, di mana koordinatnya itu harus valid, sel harus kosong, dan permainan belum selesai. Metode S1 memeriksa apakah suatu pemain menang, yang memeriksa 8 kemungkinan kemenangan, 3 baris, 3 kolom, dan 2 diagonal. Kemudian metode winner ini mengecek kedua pemain dan mengembalikan siapa yang menang atau non jika seri. Kemudian ada metode STR, dia menghasilkan representasi visual papan menggunakan poin untuk menggabungkan baris dengan pemisah. Perhatikan output slide uh, di slide samping. Setelah serangkaian move, papan itu menunjukkan untuk OXO di atas, OXO di tengah, kemudian dan XOXO di bawah. Hasilnya di seri. Kemudian kesimpulan dan ringkasan. Oke, di sini kita sudah masuk ke ringkasan. Kita sudah sampai ke akhir lecture 5. Di mana kita mulai dari implementasi dynamic array, kemudian bagaimana caranya kita ketika kapasitas habis, mengapa kita menggunakan penggandaan kapasitas, dan bagaimana implementasi lengkapnya dalam Python. Kemudian kita juga sudah melakukan amortized analysis untuk membuktikan bahwa meskipun satu operasi akan itu bisa mahal, rata-rata per operasi itu adalah O dalam kurung 1. Kunci dari bukti ini itu adalah menggunakan model Saber dollar yang melihat bahwa operasi mahal yaitu resize itu jarang terjadi. Kita juga membuktikan mengapa peningkatan kapasitas secara aritmetis itu menghasilkan O dalam kurung n kuadrat dan harus dihindari. Selanjutnya, kita juga menganalisis efisiensi seluruh operasi pada list, tuple, dan string Python, termasuk mengapa extend lebih baik daripada append berulang, mengapa list comprehension itu lebih baik daripada append dalam loop, dan mengapa string concatenation itu berulang itu harus dihindari. Kita juga melihat 3 aplikasi konkret, sistem high score, insert sort, dan Kaiser Cheever. Semua memanfaatkan sifat-sifat array-based sequence. Terakhir, kita membahas multidimensional dataset dan jebakan umum saat menginisialisasi list 2 di Python. Nah, poin-poin yang harus diingat yaitu pertama, dynamic array itu menggunakan strategi penggandaan kapasitas untuk memastikan O dalam kurung 1 amortisat per append-nya. Kemudian amortisat analisis itu adalah alat penting untuk menganalisis urutan operasi, bukan satu operasi sajanya. Kemudian yang ketiga itu ada gunakan disk comprehension dan extend daripada append berulang. Kemudian yang keempat ada sebuah peringatan untuk menghindari string concatenation dalam loop. Nah, kita bisa menggunakan join saja. Kemudian yang terakhir itu ada inisialisasi disk studi, itu harus menggunakan disk comprehension, bukan perkalian disk. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.